Monumen Nasional kita kenal sebagai ikon daerah khusus ibu kota Jakarta. Monas berdiri di tengah ruang terbuka hijau dengan aneka tanaman, juga sarana olahraga yang siap mengadu sportivitas kita. Dan ada pula pusat kuliner dengan hidangan khasnya. Sekarang saatnya kita menuju puncak Monas. Untuk itu, kita harus memiliki tiket terlebih dahulu. Wah, luar biasa. Dari puncak Monas, kita menyaksikan seolah Jakarta adalah kota yang tidak pernah tidur. Gemerlap lampu dan indahnya kota Jakarta semakin tampak di malam hari. Kalian harus menyaksikan sendiri keindahan dari puncak Monas. Kunjungi Monas dan cintailah Jakarta. Kondisi kita ini mempercepat normalisasi. Jadi saya dengan Pak Wali Kota Jakarta Timur, Pak Kadis Perumahan, sudah beberapa kali bertemu dan kemarin kita memutuskan untuk menindaklanjuti gang arus Pak, yang di depan Carrefour. Ini kira-kira ini gambarnya Pak. Yang hijau kita sudah menangani Pak, Carrefour ini. Pak itu sudah aman. Sekarang airnya sama kejadian seperti Kampung Pulau dengan Bukit Duri. Ini ada sekitar 700 meter Pak. Jadi ini kami tentukan sudah terinventarisasi, sudah ada peta bidang sebanyak 110 peta bidang Pak. Jadi di dalam kondisi ini mungkin Pak Bukit Duri Pak. Nah, ini yang merah kita menangani 700 meter yang disebut gang arus, ya karena air sering masuk di situ makanya gang itu. Ini selatan ya Pak? Ya itu selatan Pak, sebelah Pak. Itu udah. Nah, sekarang timur Pak. Kalau kemarin Kampung Pulau Timur sudah, tinggal selatan. Jadi ini ada Saya pernah ke sini Pak. Iya Pak, berapa rumah kan? Itu 110 Pak, peta bidang sudah. Siapa ide itu? Siap. Hari ini sudah mendata. Dorong aja. Jadi mungkin mohon Baik, kalau udah siap rusun, dorong terus Pak. Jadi ini Pak Wali itu utamakan pekerjaan Pak Iskandar. Kita dorong terus untuk beresin. Terus sekaligus nanti kalau ingat Pak yang masalah musola kami berbentuk sama beliaunya itu yang Trisakti Pak Bapak diskusi juga itu Pak ada solusinya nanti kita bangun Pak. jadi di situ ada masjid Pak, kita tutup sedikit bahasanya, jangan sampai ada gesekan. Jadi bangunan ini dan lain-lain. Nah, jadi nanti kemarin dengan Pak Wali saya sudah menyampaikan, sudah kita rapat bahwa musola seperti itu sama perlakuan kita seperti Bukit Duri dan Kampung Pulau Pak, sama gitu. Jadi kita sepakat mereka, kita bangunkan apa kita nyerahkan ke pengurusnya. Senilai yang kita bongkar ini senilai yang ditaksir oleh suku dinas perumahan Pak. Kondisi yang rencana kita Pak, ini posisinya. Ya ini kan. Harus. Jadi kayak ini mesti taruh alat berat keruk. Karena keruk Pak. Jadi kita Pak Wali harus bisa pesen air beli. Jadi kan kita kan endapan dari arah Bogor kan tinggi gitu, Jakarta kan beda. Nah kita ada alat berat yang piara terus. Ini yang hulunya Pak udah jadi, kita nanti arah ke depan sini. Atau bila perlu kalau ada orang mau ngambang ditungguin boleh tuh. Variasi Pak. Variasi Pak, dapat duit kita Pak, retribusi Pak. Boleh suatu tapi pusing kita. Karena ada yang suka dikirim dari Bogor kan ada tentu Pak. Ada sedimennya. Pasir-pasir itu suka tutup ke sini kan. Hampir itu Pak. Itu sampai jembatan Kampung Melayu Pak. Sampai jembatan. Bukan ada kayak gini tuh mesti bersih tuh Pak. Kayak gini tuh mesti dijaga. Seluruh orangnya tungguin, rapiin. Jadi betul-betul orang bisa nikmatin ini. Kayak desain gini kan bagus, orang bisa nikmatin pantai. Bila perlu kita udah siapin, orang mau nyumbang kasih
tanamin ya. Kalau banjir juga nggak apa-apa, nggak hilang kok. Asal ada bersih lah ya. Ini Kampung Pulau, Pak Gubernur, saya sedang menyiapkan detail desain untuk lingkungan 4 ruang RPTRA, Pak, Bilang saya. di sana. Tapi satu hari itu dengan Ibu Tuti saya sudah laporin, ada di belakang Santa Maria, Pak. Kalau dari informasi Pak Lurah itu bukan tanahnya Santa Maria. Cuman pada saat itu kami pinjam pakai untuk manuver alat. Jadi kita bongkar pagar belakang, pagarnya 2 lapis nih, Pak. Nah, cuman saya minta telusuri informasi resmi itu dengan Pak Lurah. Jangan-jangan aslinya cuma di ujung sini. Ya, jadi dia ada 2, Pak, pagar di dekat jalan inspeksi kita, ada satu lagi pagar Santa Maria. Ya, satu itu. Itu ada 1.600 meter persegi, Pak. Jadi saya sudah desain persiapannya, mudah-mudahan bulan depan selesai, nanti saya sampaikan diskusi ke Pak Gubernur. Satu di Tontek, Pak, 600 meter. Satu di Santa Maria lebih kurang 1.600. Terus ada di jembatan Kampung Melayu, tetapi itu hanya untuk ruang aja, Pak, tidak bisa kita untuk RPTRA. Satu lagi di Kebun Baru ada 1.900, Pak. Jadi saya sudah desain, nanti coba saya diskusikan. Kita tinggal ini ya sekarang. Yang Bukit Duri kan dorong terus ya. Ya, SP1 sudah, Pak, kemarin, nanti Senin depan, Selasa SP2. Bukit Duri yang masuk baru 156. 19 baru Kuliah. Kalau lama masuk ke sana. Iya, apa-apa. Terus kalau dicek yang jadi negara harus tegas ini Pak. Kampung Pulau ini. Jadi kalau dia nggak mau bayar cabut, usir aja udah Pak. Kalau orang lain. Harus tegas Pak. Yang Kampung Pulau jadi negara. Jadi kita udah mulai listriknya udah kita izin, Pak. Ya ini dibayar, Pak. Bayar kan? Pemerintah Bapak tuh supaya listriknya dimatikan. Mereka tuh bukan nggak ada dulu. Ini kan orang ini nyewain sengaja main politik. Mereka kan berpikir kan saya pasti nggak berani tindak kan. Mau dekat pilkada, nggak ada urusan deh. Perintah Bapak kita. Saya udah tegaskan nggak ada urusan. Pilkada urusan kedua. Orang kekuasaan Tuhan yang kasih kok apa kita pusing Pak. Yang penting kita kerja aja bener. Soal jadi nggak jadi urusan kedua saya nggak mau pusing. Terus saya sampai Oktober tahun depan pusing amat. Setahun itu banyak Pak bisa kita kerjain Pak. Ya mungkin 3-4 Makanya saya bulan tenang-tenang kita kalau orang mau ribut aku mah santai aja bener. Aku kerja aja Bari. Karena masih panjang kok sampai Oktober kok. Ini kan dimajuin pemilihan itu tuh. Ya. Karena mau gabungan. Saya yakin sampai Oktober 2017 Pak kalau kita rusun semua siap cepat ya. Kenceng. Ada satu lagi Pak Bambang. Saya udah pikir ya kenapa kita begitu bodoh saya bilang. Kan banyak waduk nih Pak. Kita mau bikin waduk. Tanah-tanah waduk ada 100 lokasi lebih. Kita selalu ngemis-ngemis tunggu alat kan. Ini alat. Bapak berapa BPKT itu dilelangkan saja sama orang. Siapa yang mau ngambil bahan material tanahku merah, suruh dia kerjain, kita minta dalam berapa? 6-7 meter, nanti dihitung. Jadi alat dari dia kerjain, kita tungguin, dia harus bayar distribusi ke kita lagi Pak, tanah. Itu apa? Sekarang kalau kita punya tanah nih Pak, misalnya saya di Tangerang atau Bogor punya tanah luas, saya mau jual tanah merah ke developer. Saya butuh alat berat nggak? Butuh truk nggak saya? Enggak buat pakai saya, nggak usah deh Pak. Saya bisa suruh mereka, kamu gali tanah saya, sambilan suruh tanah 1 kubik berapa? Nanti jadi kolam. Jadi ngapain kita pakai alat berat sendiri Pak? Nanti Bapak cari semua lokasi Bapak yang mau jadi waduk, mau dalamin, panggil si pengembang, duty kontes saja, kamu berani bayar berapa? BPKAD. Kalau takut panggil jaksa, nggak usah keluar alat berat kita taruh di sungai-sungai aja semua untuk beresin. Kalau sungai kita takut kasih swasta, takutnya galinya biar ini pasir, dalam dia gali. Takutnya. Nah yang ini kita, tapi kalau kita cuma mau bikin waduk 10 hektar, 20 hektar, suruh dia gali aja, kan jadi kolam. Kita minta dia penataan rapiin, nanti minta garungkan aspalnya Bina Marga. Bikin jalan Pak, untuk UMKM, PKL jalan Pak. Ngapain pusing? Di timur di Rambutan sama nanti mau Ranggon 3 ada Pak Bambang. Ya, Masa maksudnya nggak usah PU lagi. Bapak panggil aja orang yang mau ambil tanah. Dia daripada ngambil tanah di Bogor, paham? Dia mending ambil tanah. Itu tanah bagus-bagus Pak. Tanah bagus, tanah merah. Tanah merah. Itu semua perumahan butuh beli tanah merah. Truk dia, alat berat dia. 24
24 jam pun dia mau kerjain. Tinggal Bapak bilang aja, mau 5 atau 7 meter, bilang dalam berapa. Nanti kan persen itu. Dia selama masih ada tanah terus Pak, dia gali terus Pak. Yang penting galinya rapi. Terus kita suruh bayar loh Pak, per kubik bayar kita berapa. Kayak tuan tanah aja kita dapat bayar, dapat kolak. Jadi tuh Pak. Ya kan, nanti dia rapin, nanti mau taruh buat sungai hubungi kalau dia meluap kayak saluran pembuang itu, eskavatornya tarik dikit. Bisa Pak itu Pak. Nanti saking tanahnya bagus minta ke Pak Wali 7 meter Pak, 8 meter, bisa 10 meter. Gak apa-apa. Nah, belum mau kan, rumahnya. Biarin, mau 10 meter terus bawa terjadi, piara ikan Pak. Dan lagi. Nggak usah pakai tambak, lepasin aja, cuma buat peraturan, kalau yang masih kecil lepasin, induk besar kita balikin, orang bisa kok lama-lama. Kerjain tuh Pak, tahun ini langsung jadi, musim hujan lagi. Kalau kita berapa lama, kalau pakai swasta, lagi proyek pembangunan langsung. Nggak usah beli Bogor lagi, ambil tanah. Banyak timun ini Pak. Timur itu dari Pondok Rango, Rambutan, terus Kali terus. Ya prinsipnya Pak Gubernur menyetujui Pak ya, yang Gang Agus kita masukkan ke Marunda, Rawabebek sama Pulau Gebang Pak, Pulau Gebang kalau enggak. Yang penting urusan harus cepat aja. Saya lagi berpikir, itu kan apa deponya Transjakarta ke timur. Kenapa dia cuma bikin untuk depo bengkel? Kenapa atasnya nggak sekalian apartemen rumah susun? Jadi kita bilang sama Transjakarta, kamu nggak usah ambil aset tanah kita lah. Tetap kita yang bangun, suruh kewajiban swasta. Si Transjakarta sewa sama Pemda saja tanah itu. Dia nggak usah modal. Atau kita ya kasih dia murah-murah pakai aja. 10 hektar Pak. Ngapain? Iya. Transjakarta dapat 10 hektar. Iya. Hanya buat depo. Itu benar juga, direktur kok aset gede kan gaji gede. Jangan dong, ini kan sewa aja kalau usah aset, ini punya kita. Ini pegawainya, sopir-sopir semua bisa tinggal di ngurangin biaya. Coba Pak, ada kontak alamat kewajiban pengembang itu. Nah sama kontak Wika. Saya ngomong kan pola kerjasama pemerintah badan usaha KPBU. Jadi saya lagi pikir gini Pak, ini akal-akalan kita aja. Sekarang BUMN kapasitas produksi kan nggak penuh, karena ekonomi lagi turun. Gimana caranya penuh? Suruh dia aja bangunin semua rusun kita semua. Udah jadi kita cicil bayar Pak. Iya. Cepet, nggak usah pakai anggaran, nggak usah Bapak langsung kontak Pak Bintang. Dia ngomong dengan Transjakarta itu 10 hektar masalahnya. Besar loh itu. Jadi yang mana ada bisa danau, bisa rumah susun bikin dia semua lake view. Kejar tuh Pak, yang buat gali sumur itu. Jadi kita harus pikirin, nggak usah pakai duit APBD. Jadi duit kita pakai buat gaji PNS yang gede, subsidi transport, makanan, perumahan, pendidikan, kesehatan lebih benar Pak. Sekarang inflasi kita cukup jaga dengan baik. Kalau saya bisa supply perumahan lebih banyak. Nah, transport tahun depan lebih terasa lagi. Kita bus tambah banyak, hanya bayar 3,5, bisa tiket harian, bulanan, tahunan, sekeliling ini turun Pak. Iya. Inflasi semua orang. Biaya hidup orang jadi murah. Kesehatan kita urusin, nanti 5.000 orang Jakarta satu dokter. Saya udah hitung, mampu kita. Paling 2.000 dokter. Jadi urusin preventif, promotif, yang bandel dicatat. Jadi kita ngurangin orang sakit. Iya. Ngurangin orang sakit, hemat duit di rumah sakit. Preventif kan tenaga kerja jadi baik. Ini sama seperti Bukit Duri Pak. Informasi Pak Wali Kota ternyata di situ adalah penjangkit TBC terbanyak. Banyak. Jadi kalau itu kita bisa Bukit Duri kan paling tidak lingkungan sudah kita Dia bersih. kita bersih, dia masuk ke rusun, kita urusin dokter. Dia bisa Lingkungan pengobatan sudah lebih lebih bersih rutin. Pak. Lebih rutin, TBC bisa disembuhkan asal dia rutin. Kalau Pak Wali di Jakarta Timur, Kampung Pulau Pak, kriminalitas menurun. Turun Pak udah. dipakai untuk kumpul-kumpul malam minggu. Pak, itu Bapak bisa taruh UMKM jualan tuh pasar malam di di inspeksi Pak. warga di situ udah mulai buka kopi gitu. Terus nongkrong. Iya.
Rame Pak, jadi asal sore Asal sampah diaturin, ya kan, pasang lampu kan. Ya, ya. sore ratusan di situ. Jadi RPTRA terbuka. Iya, begitu kita buka. Itu apalagi Pak. Sekarang kita buka kayak Monas dulu sebelum kita bersihin PKL belum terang. Sekarang tahu nggak berapa Pak pengunjung kalau Sabtu atau Minggu satu malam itu 150.000. Itu lapangan banteng mau beresin, terus ada bus gratis gitu. Nah, itu tambah kota tua, pasar ikan, nyambung waduk peluit. Tapi trotoar yang baik, orang kan butuh jalan. Jakarta tuh butuh gitu tempat-tempat jalannya PKL taruh hidup orang-orang itu. Cuma parkir mobil Pak udah banyak itu, mungkin itu yang Yang di ditertibkan. ganggang itu, Enggak, di jalan spesifik Pak. ya orang tinggal di gang dia parkir itu. Ya, dulu nggak ada di situ. Enggak, itu kita bisa ada caranya Pak. Bapak nanti panggil UPT parkir, Bapak pasangin parkir meter, suruh bayar. Yang bayar ke preman bayar ke kita Pak. Ya di situ UPT parkir bayar kita resmi. Ya, kembali ke mereka. Bulanan apa ya dong. Perawatan. Ya, Semua mesti diduitin Pak sekarang Pak. Bukan buat saya, buat kas gitu. Ya Pak si preman. Itu Kampung Pulau bagus Pak, di Kampung Melayu lewat busway, di arah yang Tomtek lewat busway. Jadi ujung-ujung tuh ada jalur busway. Enak Pak seperti itu. Sekarang kalau orang Kampung Pulau masih maki-maki kita nggak tahu lagi. Kanan pin satu Pak, itu bagus Pak. Kemarin kita minta juga yang gitu Pak, yang Mayoran Pak. Yang Mayoran juga dari bangunnya Wisma Atlet itu. Kemarin saya datang ke dirjen di perumahan. Kalau bisa untuk DE ini kita bisa minta untuk bisa cepat ini. Nontek aja lah semua. Iya, dia minta cuma surat dari kita. Saya cuma pikir aja siapin. Iya. Saya cuma butuh pipa gas, saya nggak mau orang teng-teng nabung gas aja. Dia tinggal di rumah susu itu semua ada jaringan pipa gas. Dia punya duit pasang water heater juga gas. Hebat loh tuh. Murah kan? Lebih murah Pak daripada yang Murah banyak. Itu menyenangkan pasang satu AC, satu PK, 36, satu sampai mandi itu pakai AC, masak pun pakai AC. Ini kan rumah susun pasang satu AC aja nih. Itu enak tuh sebetulnya. Pakai lift, pakai AC, pakai tempelin karpet atau parkit di lantai udah mewah Pak duduk di lantai. Ini rawa bebek ya super mewah udah Pak, ini rawa bebek. Tiap minggu nambah Pak 20, nambah Rawa 20. bebek itu bagus loh. Bagus. Pak. Ya, udah itu Pak, tipe yang bagus Pak. Makanya kita contek seperti itu ke depan. Makanya nanti kan bikin yang Tapi tergantung yang bangun yang ngawas Pak Gubernur. Itu kan lebih dua suka, kali lebih suka swasta. Iya. Tapi itu juga bagus, yang di Dan Mogot juga bagus, rapi. Lurus, rapi. Iya, gitu. mesti cari swasta. Tapi properti kan bagus Pak. Sekarang. Iya, kita makanya dorong. Saya properti saya bantu betul, tapi dia harus bayar utang. Apa ya sekarang kan kita wajibkan semua orang Pak ya, kalau dia punya bangunan, dia ada kewajiban sekeliling luas ini, dia harus bikinin trotoar lebar dan ducting. Iya. Jadi kalau dia udah jadi gimana? Ini punya tetangga gimana? Berarti di sebelah sini, kalau di jalannya, berarti dapat double dong saya panjangnya. Kan sebelah ada lagi. Nah ini boleh pindah ke lokasi lain. Saya yakin dengan pola ini, seluruh Jakarta trotoarnya beres. Karena semua gedung diwajibkan. Ngapain pakai duit kita? Mau minta izin saya nggak pakai duit kok, aku tambahin aja bawahnya. Wajib. Wah kalau kita gini cepet Jakarta maju. Karena ducting kan, kapal saya turunin. Nah ini saya mau keluarin Pergub, ada sumbangan bayar ducting nih. Yang ke tetangga sebelah Pak. Yang orang-orang kabel-kabel listrik, kabel bayar dong. Kalau bayar kaya Jakarta Pak, dia tuan tanah kita. Semua lewatin kabel kita bayar. Itu nanti juga yang untuk tanggul laut Pak, itu saya menyediakan lebih kurang sekitar mungkin rencana master plan-nya 10-15 meter untuk utilitas itu. Jadi nanti udah tanggul jadi nggak ada bongkar-bongkar lagi. Tanggul laut saya mau pasangin ERP tuh. ERP. Yang lewat tuh Pak. Jadi kita bikin tol-tolan Pak. Nanti ketemu tol itu Pak. Ini yang kan tol kan, nyebrang, Pak. jadi itu tol versi kita. Tapi ganti tol ke ERP. Tinggal saya ngatur aja. Kalau yang sepi ya 1.000 perak. 1 juta mobil lewat 1.000 tuh 1 miliar loh Pak. Iya main kita aturin coba, kita atur komputer aja. Oh, mana yang sepi? Saya bisa ngarahin orang mau lewat mana coba. Kita keluarin di layar dan kasih tahu dia pemberitahuan sistem.
oh lewat jalur itu ERP lebih murah, orang pada beda sih. Kita bisa ketik aja. Ya satu kota kita kontrol pakai. Nanti yang dari Priok mau masuk ke Jagorawi nggak lewat tol Jor ini Pak, Ya, lewat itu nanti ya, ERP, betul. tembus langsung Cakung. Pasti dia kan masuk situ. Masuk situ. Karena ini ERP Pak. Ya nggak usah mahal-mahal lah. 5.000 juga dia bayar buat jalan motor. 1 jam udah sekian. Itu mobil mungkin lebih dari 10.000 lewat sehari gitu Pak. Lebih Pak. Macet kok kita di situ. Di Cilincing, ala Kali Baru, Cilincing itu macet. Bisa ratusan ribu mobil lewat sehari. 1 jamnya bisa 1.500, 2.000 mobil. 1 jam loh ya sih. 5.000 dan Satu ruas, bukan 3 ruas, 10.000. Ratusan ribu. 4 lajur itu. Ah, ratusan ribu. 4 lajur. 100.000 aja kalau 5.000, 500 juta loh sekali lewat. Ini sekali lewat tuh 500 juta, tum masukin DKI lagi. Gak usah urusin direktur. Bener Pak. Kalau 100.000, 5.000 tuh 500 juta loh. Sehari lewat tuh. Banyak 500 juta Pak. Iya kan? Sebulan 15 M. Itu termasuk destinasi wisata juga nanti Pak Gups itu. Jadi parkir rapi. Mereka mau kasih kena ini ERP semua mau duitin. Setiap jengkal tanah DKI bro kaya dia. Dipajakin Pak. Semua pajakin. Tapi kita balikin kembali dalam bentuk kan pendidikan, kesehatan, perumahan, transport. Kita subsidi transport bisa sampai 5 triliun nanti. Supaya murah. Makanya saya mau tambah untuk kasih iklan, pemasukan iklan buat dia. Sama kita ada ERP tutup. Ini kereta juga mahal, orang nggak sanggup naik kereta kan. Kita PSO lagi. Jadi semua kita PSO, jadi orang hidupnya lebih. Ya itu orang menengah bawah itu mesti ada yang nolong dia naik. Kalau nggak yang kaya tambah kaya, yang miskin nggak keubur. Karena cari duit ya kan. Ini ngemin. Gimana mau bisa kejar dia, mesti dorong naik. Jadi itu bukan teori kapitalis ya bilang. Kalau kapitalis kan ini kaya terus biar dia piara ini supaya dia nggak ganggu dia gitu. Kita enggak, kita mesti dorong dia naik supaya bisa saing. Cara naiknya gimana? Subsidi, bukan kasih duit. Kasih makanan yang baik, pendidikan yang baik, kesehatan baik. Ya, Pancasila. Ini Pancasila. Ini konsep ini yang banyak orang nggak paham konsep Pancasila itu. Ini ekonomi kerakyatan. Ya, itu aja. Makasih Pak. Makasih banyak nih. Setuju udah ini Pak. Pokoknya dorong Dari sini Pak. Nanti malam besok pagi udah di running tag, nggak harus pindah ke. Udah nanti Pak Gubernur udah statement itu. Ya, makasih. Baik. Ya. Ya. Ibu sekarang di apa? Masih di perumahan itu.